Lihat bagaimana praktek Lea mengobati orang yang terkena dalam kutip santet atau dukun-dukun nakal itu dilakukan. Nah, disitulah saya kemudian melihat polanya bahwa ini semua tentang vibrasi. Kalau vibrasinya kuat, ada di area power, luhur, cinta kasih, tenang, itu nggak kena. Tapi begitu takut, Mas, takut ini gerbangnya. Takut langsung kena. Apalagi marah. Marah itu paling mudah menjadi saluran untuk memasukkan belief itu, santet itu. Jadi santet adalah belief yang ditransfer ke diri orang lain. Oke. Itu kenapa terjadi sebuah materialisasi. Tubuhnya bisa berubah menjadi bengkak dan macam-macam. Itu karena ekspresi gen, Mas. Dok. Sekarang gini, dokter. Dokter ini kan tahu banyak hal ya tentang investasi dan lain sebagainya gitu. Prediksinya dokter Ngurah nih, biar teman-teman makin semangat untuk nabung, berinvestasi gitu. Harga emas itu akan kemudian makin melambung atau justru karena ini naiknya udah berlipat-lipat, justru kemudian akan nyungsep parah gitu. Gimana? Ke depan gimana? Disclaimer dulu ya, Mas ya. Emas itu bukanlah instrumen investasi. Okay. Dia adalah sebuah alat untuk menjaga value nilai uang kan gitu ya. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu membeli emas, dia tidak sedang berinvestasi sebenarnya. Namun dia sedang melindungi nilai atau value dari uang tersebut. Jadi kalau teman-teman itu tidak paham berinvestasi, lebih baik dijaga, dikunci agar value-nya tidak berkurang. Sehingga logam mulia, salah satunya emas, menjadi salah satu pilihan. Artinya emas tidak akan membuat Anda kaya, tapi juga tidak akan membuat Anda miskin gitu ya. Betul. Secara filosofinya ya. Betul. Namun dia sangat baik untuk menyimpan dan mengunci nilai value-nya. Ini gimana? Bakal ada potensi anjlok atau kemudian justru akan melambung? Dari sejarah, Mas, seturun-turunnya emas itu tidak pernah kembali lagi, Mas. Oh iya. Tidak pernah kembali gitu ke nilai basicnya. Ya turunnya paling puluhan ribu saja, tapi masih di kepalanya jutaan itu masih. Nah, kalau kita melihat emas ini kan mirip tanah sih, Mas. Dia terbatas, tidak bisa diproduksi di pabrik gitu, kecuali emas palsu ya. Jadi memang kalau konsepnya dia seperti tanah ya semakin banyak yang membutuhkan, sedangkan ini sedikit jumlahnya akan naik nilai. Terlebih sekarang masyarakat kan FOMO nih, punya sedikit uang langsung beli. Nah itu menambah confidence si emas ini. Wah saya nggak mau dong turun harga gitu si emas. Dan itu bagus. Nah, aku kembali ke tadi dok. Soal manifesto tradisional tadi ya, tadi kan sempet sih ketika kita ngomong soal emas ya cukup lah buat beli 500 gram emas gitu. Saya bener-bener pengen mengeksplor lebih detail gitu ya, perwujudan impian yang dialami oleh Dokter Ngurah, based on manifesto tradisional itu konsepnya seperti apa? Mungkin teman-teman perlu dikasih gambaran, perlu di breakdown secara komprehensif gitu dok. Iya, ini menyambung dengan yang kita bicarakan Mas ya, bahwa manifesto yang saya lakukan ini kita kodifikasi dari Tari Wali Sidakarya Mas. Seperti si David itu, pertama kita harus no judgment. Jadi kita tidak boleh berpikir kita itu mampu atau tidak mencapai itu. Jadi kalau secara lahiriah kita nggak bawa apa-apa ya pulang juga tidak apa-apa. Jadi kenapa kita harus berpikir bisa ini, bisa itu? Karena beliau yang bisa. Itu dasar kenapa kita harus no judgment. Oke. Yang kedua, kita harus melakukan apa yang dilakukan leluhur kita. Jadi kalau misalnya harus bekerja, ya bekerja. Do-nya harus ada. Nah, kemudian, pikiran itu kan, dia tidak tahu, Mas, apakah ini suatu imajinasi atau suatu realita. Sehingga di situ kita harus memanggil memori luhur kita.
memori leluhur kita tentang masa di mana kita memegang emas itu. Dalam hal ini kan konteks emas itu. Nah, disitulah kemudian kita menari-nari, Mas. Menari-nari kegirangan seperti anak kecil dapat permen itu. Dan rasa kegirangan itulah yang kemudian kita syukuri. Bahwa saya sudah pegang itu permen, saya sudah pegang itu emas. Inilah yang kemudian letting go kan. Ini kemudian dilepaskan. Lepaskan ke semesta. Sehingga biarlah semesta yang mengatur skenarionya untuk kita dapatkan. Ini relate banget dengan Badan Revolution ya. Sangat relate. Tapi itu beneran ya, kata dokter itu jual murah banget ya. Saya kan pernah ikut macam-macam. Iya. Itu sangat murah dan bahasanya sangat membumi, Mas. Mudah dipahami ya, Dok ya. Mudah dipahami. Jadi saran saya teman-teman, ini relate dengan apa yang kami yakini di Bali ya, dan teman-teman bisa langsung dapat langsung itu di Bunan Revolution. Yang kedua, yang nanti sering akan terjebak adalah hasrat, Mas. Jadi begitu ada hasrat di situ langsung hilang, Mas. Jadi semakin berhasrat, semakin bernafsu untuk dapat itu langsung off loh, energinya itu. Saklarnya langsung off, sehingga loh, kok nggak dapet gitu. Padahal di situ kita langsung tidak polos lagi, kita langsung tidak no judgment lagi, kita menjudgment. Alah, gampang ini nggak boleh. Itu yang biasanya menjadi hantu-hantunya, Mas. Devilnya gitu. Nah, Dok, kita kan dari kecil udah dikasih doktrin oleh lingkungan bahwa hidup itu kan harus mencapai ini, mencapai itu, membeli ini, membeli itu. Bahkan parameter kebahagiaan sendiri banyak orang meyakini adalah kemakmuran atau kekayaan, kepemilikan. Gitu. Padahal itu semuanya ketika kemudian kita berpikir lebih mendalam gitu ya, kita terjebak dalam hedonic treadmill gitu ya. Jadi race rate. Terus padahal kita belum nggak sampai kepada tujuan kebahagiaan itu sendiri gitu. Mengatasi jebakan ini gimana sih, Dok? Kalau saya mengatasi jebakan itu dengan meditasi, Mas. Meditasi yang dimaksud adalah kita harus bisa memandang diri kita itu dari ketinggian. Di mana apa yang kita mohonkan, harapkan itu bukanlah untuk kita, sehingga itu kan jadi sangat selfish sekali. Namun sesuatu harapan yang kita mohon itu sebisa mungkin tidak hanya untuk kita, Mas, namun untuk kebaikan makhluk hidup semua. Nah, inilah kemudian bedanya seseorang yang melakukan manifesto dengan metode apapun, ketika ada sisi selfish yang dia masukkan, itu akan menghambat, mengurangi kecepatan dari manifesto tersebut. Namun begitu itu dibuka untuk umum bahwa izinkan saya untuk menikmati harta ini agar saya bisa bantu orang sebanyak mungkin, itu akan jauh lebih deras lagi. Sehingga visinya itu bukan lagi untuk diri, namun untuk kebaikan yang lebih besar. Nah, dan itu harus diaktualisasikan dengan kita memberikan sedekah dan sebagainya. Halnya yang kemudian menjadi hukum alam. Jadi ketika suatu air itu dialirkan ke laut mati dan dia tidak mengalirkan lagi, ya sudah. Dia akan menjadi suatu laut mati yang tidak ada penghuninya. Sedangkan di satu sisi, itu dialirkan terus-menerus dan tidak ada habisnya. Nah, konsep inilah, Mas, bahwa kita tidak boleh menampung atau menahan itu. Baik itu dalam bentuk pengetahuan, aliran rezeki, harus dialirkan. Karena begitu diam di kita akan sakit, Mas. Dan daya tampung kita akan berkurang. Gitu. Itu yang menyebabkan ada satu titik teman-teman akan merasakan, loh kok ini kok nggak nambah-nambah ya, kok seginian terus ya. Jangan-jangan itu perlu dialirkan, Mas. Sehingga apa? Beliau yang memberikan kita, oh kayaknya kamu perlu lebih banyak nih, karena kamu memberikan ke makhluk ciptaan saya yang lain. Artinya ketika kemudian teman-teman sedang berada di titik terendah, mungkin salah satu opsinya ya harus banyak mengalirkan. Misalnya nggak ada uang ya, bisa tenaga, bisa pikiran, begitu. Betul. Ya, Dok ya. Ya. Dengan begitu manifestasi semesta, matematika semesta akan berjalan gitu ya, Dok. Saya punya sebuah kisah dari seorang yang pengidap HIV, Mas. Dia sudah divonis tidak bisa hidup lebih dari 3 bulan. Nah, dia ketemulah seorang pengobat tradisional yang usianya 113 tahun, almarhum, baru almarhum. Dia disarankan, kamu pergilah ke suatu tempat di mana kamu bisa melayani seseorang. Pergilah dia ke Thailand, Mas. Pergi ke Thailand, setiap pagi dia membagikan makanan untuk anak-anak. Setiap hari. Sampai tidak terasa 3 bulan itu lewat. Lalu dia tanya dong,
ini sudah 6 bulan, kok aku nggak mati-mati gitu. Iya. Setelah dicek, HIV-nya hampir hilang. Tanda-tanda imunodefisiensi tidak ada. Kulitnya sudah kembali cerah. Dilanjutkan lagi sama dia, Mas. Lagi 3 bulan, dicek, HIV hilang. Artinya apa? Ketika seseorang meniadakan dirinya, menyerahkan dirinya secara utuh kepada pelayanan, disitulah kemudian apa yang menjadi masalah dia diambil alih. Iya. Nah, ini kemudian menjadi sebuah studi kita bahwa kedokteran energi ini kemudian bekerja dengan cara yang berbeda dengan kedokteran yang saya pahami sebelumnya. Nah, dokter, karena aku kebetulan ada pengalaman ya yang mungkin agak relate ya dengan dunia medis ya. Dan ini aku ketemu dokter langsung gitu ya. Jadi aku tuh di depan rumah tuh ada teman dekat gitu. Dia sama-sama konten kreator. Suatu hari divonis lah dia sama dokter, kamu liver gitu ya. Tubuhnya udah kuning dan lain sebagainya gitu ya. Ya udahlah, nggak usah percaya sama dokter-dokter kayak gitu ya. Udah, kamu dilarang ngaba aja, ayo rokok. Oke, tetap rokok, yang penting kamu Happy. fun gitu ya. Yang penting kamu happy gitu ya. Dan dia bener-bener udah lost gitu. Dia percaya utuh setelah ngobrol sama saya. Karena setiap hari kita bergaul gitu, Dok. Dan dia udah lupa. Nggak ada yang Lupa punya sakit. liver ya, segala macem gitu. Dan dia sangat sehat sampai detik ini gitu, Dok. Nah, gimana, Dok? Kan kadang kan banyak ya dokter-dokter tuh yang tega. 6 bulan lagi, Pak, ini paling bisa bertahan gitu. Ya. Tips dari jenengan sebagai dokter yang waras gitu ya, yang nggak tega gitu ya. Masa iya klien pasien digituin gitu. Itu gimana, Dok, sarannya, Dok? Itu karena intensi teman jenengan berubah dari sakit ke sehat. Dari memikirkan kesakitannya, laboratoriumnya, menjadi menikmati rokok itu, menikmati setiap waktu ketika berbicara dengan jenengan, menikmati rokoknya, menikmati hari-harinya, seolah-olah itu hari terakhirnya. Nah, kenikmatan inilah kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya, memberitahu gennya bahwa kamu layak hidup, kamu nggak sakit kok. Nah, ini intensi ini merubah ekspresi genetiknya melalui proses epigenetik. Semakin dia secara utuh melupakan dirinya sakit, maka dia berpindah ke diri yang sehat, Mas. Berpindah topeng, switch topeng. Nah, kalau ini terus dihidupi dengan intensi terus-menerus, maka yang sakit ini akan padam. Ini berarti relate banget ya dengan manifesto tradisionalnya dokter Persis. tadi ya. Karena manifesto itu ya. tidak hanya lari ke materi, Mas. Tapi lebih, kalau saya kan concernnya kepada sel, bagaimana perilaku sel dan DNA ini. Ternyata manifestasi itu bisa kita gunakan. Karena gini, kalau kita memanifestasi uang, Mas, tanpa kita punya kesehatan, buat apa? Iya, benar. Ya toh? Bener banget. Kita punya uang banyak, nggak bisa makan sate kambing, buat apa? Karena teman saya bilang, ada di laboratorium katanya. Jadi kalau nggak dicek, nggak kelihatan. Gitu. Jadi kita mesti seimbang ya, Mas. Seimbang, tetap periksa. Namun satu sisi pikiran jangan overthinking gitu. Overthinking ini loh yang kadang-kadang menyebabkan seseorang tuh energinya ini terkuras gitu. Padahal kalau saya tahu kolesterol, saya tahu gula, ya sudah, kita ganti gaya hidup. Gitu. Dok, salah satu tanda bahwa kemudian diri kita itu sudah sejalan dengan diri sejati kita atau dengan semesta, itu kan hati itu senantiasa tenang, plong, enteng, lapang gitu kan ya. Nah, ketika tadi bahas soal overthinking dan lain sebagainya, ketika itu yang terjadi, sebenarnya kan itu undangan untuk kemudian kita kembali pulang ke kesadaran, pulang kepada Tuhan. Atau sumber dari kehidupan ini gitu. Nah, tips dari dokter ketika kemudian overthinking itu muncul, kan jelas kita susah tidur, Dok. Dada juga menyempit dan lain sebagainya gitu. Tipsnya apa, Dok? Kalau yang saya lakukan, Mas, karena yang menyebabkan overthinking itu adalah emosi, maka emosi ini harus dialirkan. Sebagaimana frase emosi is energy in motion. Jadi dia harus dialirkan, entah itu dengan menyanyi. Kalau saya olahraga, saya lari. Entah itu menari, harus ditarikan.
Jadi kalau Anda nggak bisa menari, nggak bisa lari, ya sudah nyapu gitu. Pergi ke masjid, nyapu di situ, ngepel di situ, sudah lakukan saja sampai kemudian energi itu padam. Energi itu, emosi itu padam. Nah, yang kedua, emosi apa yang muncul ketika overthinking? Kan biasanya takut, cemas, 9 emosi itu diamati. Diamati pelan-pelan, diamati, oh ini datang nih. Udah diliatin aja. Diliatin 7 menit, Mas. Itu nanti lah, dia akan berkurang. Karena kita sudah mengamati. Jadi ada suatu penelitian, Mas. Kenapa topeng-topeng atau emosi ini harus diberi nama? Karena ketika kita memberi dia intensi, dia akan semakin jinak. Contoh, marah nih. Oh, marah ini aku namakan Ali wes itu gampang. Oh, Ali muncul nih. Kita amati. Lama-lama dia jinak loh. Dia lama-lama jinak. Nggak marah lagi. Jadi dia baik gitu. Nah, itu kenapa menyematkan sebuah nama itu merupakan kunci dari sebuah tari topeng itu. Jadi kenapa topeng-topeng itu dibuat karakter yang berbeda? Luar biasa. Karena dia mengidentifikasi itu. Oh, ini topeng keras nih. Oh, amati kerasnya. Oh, kalau keras tuh pasti marah, mukanya merah. Udah begitu kita tahu bahwa dia memang harus begitu. Itu langsung padam, Mas. Langsung tergrounded dia, langsung netral. Oh, ini topeng tua nih. Suka bimbang, dia penasaran, nggak pengen ribut. Dia amati begitu, lama-lama hilang. Nah, inilah kemudian mindfulness tradisional ini sebenarnya kita yang punya. Orang boleh belajar wayang, belajar topeng, kita malah meninggalkan kepada deep psikologi ya. Sedangkan kita sendiri punya, Mas, psikologi yang sangat dalam melalui tari topeng dan wayang itu. Dok, soal pikiran-pikiran negatif terkadang kan muncul tanpa kita diundang. Sengaja, tanpa diundang gitu. Nah, ketika kemudian pikiran negatif itu diberikan atensi berlebihan, terkadang itu justru malah kejadian gitu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan gitu antara sekedar mengamati aja, misal kayak, oh kamu terima kasih ya, kamu mau lewat aja gitu. Tapi aku mau pikirannya lebih memberdayakan atau gimana teknisnya supaya kemudian pikiran-pikiran yang negatif yang melintas itu, yang tanpa diundang tadi, itu tidak kemudian diterjemahkan semesta menjadi sebuah realitas gitu. Yang pertama, kita kalau di Bali tangarin itu kita waspadai gitu ya. Oh, marah ya. Nah, setelah tahu marah, kita lihat posisi dia di tubuh di mana, Mas? Oh, di sini nih rasanya. Oh, iya. Karena dia kan menubuh. Sensasinya di mana gitu ya. Di sini loh rasanya. Tepatnya di mana? Di tengah-tengah sini. Oh, kamu di situ. Oke. Tepuk-tepuk, Mas. Oh, di situ gitu. Begitu kita nepuk-nepuknya, maka energi itu kan terganggu di situ. Iya. Sama seperti orang tua kita jatuh, ditepuk-tepuk itu tanah tuh, tepuk-tepuk. Jadi energinya itu biar buyar. Nah, setelah ditepuk-tepuk, energinya buyar, dia akan langsung mulai sedikit ada berjarak dengan kita. Nah, disitulah kemudian kita bisa menggunakan itu. Apakah kita lanjutin untuk ikut ke emosi itu, atau kita perdayakan. Jangan-jangan ini sebuah isyarat bahwa mau ada pesan seperti ini, gitu. Itu kenapa leluhur kita dulu kalau anaknya jatuh, ditepok-tepok tuh. Tapi aku pengen masuk lebih dalam ya, bahwa belief atau sistem keyakinan itu seberapa besar untuk kemudian bisa memengaruhi kesehatan seseorang gitu. Ketika kemudian seseorang sedang sakit gitu ya, atau kemudian tubuh benar-benar bisa merespon keyakinan itu sejauh mana, dokter? Kalau yang saya pelajari saat ini sangat besar, Mas. Ada sebuah kasus ya dilaporkan. Jadi Mr. Kribrosen itu dia punya cancer. Nah, kemudian dia diberitahu oleh dokter bahwa ini ada sebuah suntikan nih yang dapat membuat kamu sembuh. Setelah disuntikan dia sembuh, Mas. Namun ada berita lagi di media, dia lihat di TV bahwa suntikan itu nggak ada pengaruhnya, itu hanya efek placebo saja, langsung ngedrop lagi. Nah, kemudian datang lagi dia, dokter kemudian mengatakan ini benar nih, ini sudah yang betul, ini sudah kami sempurnakan, diberikan sehat, Mas, selama 2 minggu. Sampai kemudian dia mendengar pemerintah mengumumkan bahwa obat itu kami tutup proyeknya karena tidak ada efeknya. Nah, belief-nya dia terganggu, harapannya dia hilang. Jadi belief itu sangat mempengaruhi. Nah, ini menjadi pintu masuk, Mas. Kenapa? Pengobat-pengobat tradisional kita itu kan didasar oleh belief.
ketika seseorang believe seseorang itu bisa menyembuhkan, maka terjadilah miracle itu. Terjadilah efek placebo itu. Belief ini mempengaruhi ekspresi gen, Mas, melalui epigenetik. Epigenetik ini kalau sudah terekspresi gen, dia akan mempengaruhi jaringan dan organ. Itu kenapa fisiologi tubuhnya pun akan berubah. Nah, sehingga saya berani mengatakan, belief sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Kesehatan tubuhnya, kesehatan uangnya, kesehatan sosialnya, kesehatan semua. Sangat mempengaruhi. Kalau dikomparasikan dengan obat-obatan, lebih besar mana? Power belief atau obat-obatan itu, dokter? Obat itu didasarkan belief. Contoh, tanya Mas Ali ya, Mas Ali. Kalau seseorang itu percaya dengan Paramek, Mas, jangan kasih Panadol, nggak waras, Mas. Iya toh, karena dia sudah ter-anchor dengan Paramek, nggak iso, harusnya ngabang nih warnain. Kalau nggak merah nggak mau dia. Sehingga dia sangat kuat keyakinan dengan obat merah gitu ya. Kalau udah, Bu nggak ada yang merah, adanya hijau dikit, aduh nggak bisa nih. Padahal isinya sama. Jadi keyakinan itu sangat penting, Mas. Jadi kalau di Bali, Taru Permana, obat-obat herbal itu tidak hanya isinya adalah tumbuh-tumbuhan, Mas. Di situ mengandung kekuatan, ada nafas di situ. Nafas ini adalah keyakinan yang dihembuskan. Gitu. Jadi kalau seseorang yang memberikan itu tidak meyakinkan, jangan harap. Walaupun obatnya sama. Jadi belief itu sangat mempengaruhi, Mas. Sangat mempengaruhi. Jadi teringat seseorang kalau ngomong Paramek gitu. Jadi di tempatku itu, Dok, ada musafir, dia tuh keliling kota gitu. Nah, dia itu hobinya itu makan Paramek gitu. Jadi Paramek 5 gitu langsung dimakan, dikunyah-kunyah gitu, Dok, tanpa air gitu. Dulu tuh selalu aku belikan 1 kresek penuh gitu ya. Paramek? Iya, 1 kresek penuh setiap minggu, Dok. Dan dia keliling kota itu ke makam-makam wali itu. Doakan anaknya sama doakan saya aja gitu. Oh. Itu Paramek, cerita tentang Paramek tuh gitu. Karena jenengan yang memberikan Paramek. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir manjur juga ya. Akhirnya sampai di titik ini. Dok, ini tentang belief lagi ya. Kita tahu bahwa di Bali, di Jawa, kita kenal yang namanya santet. Nah, saya pengen jadi nanti dokter coba dieksplor sebenarnya mekanisme santet itu bagaimana sih? Jikalau memang benar-benar ada gitu, kenapa dulu negara kita ini kan dijajah gitu? Kenapa nggak disantet aja itu menjajah itu? Kan beres gitu ya, Dok. Beres urusan. Ada sesuatu yang tidak terkoneksi atau bagaimana gitu? Kenapa itu tidak dilakukan? Gimana, Dok? Oh, dilakukan, Mas. Jangan salah kok. Dilakukan, cuman nggak mempan. Oh, nggak mempan. Karena besi kuning gitu ya, ketemu pistol lu kalah besi kuning. Kenapa kalah? Karena sama-sama kuningnya gitu. Jadi begini, Mas. Kalau kita berpikir tentang everything is energy, maka energi atau kecerdasan ini memiliki vibrasi. Nah, mulai titik tolaknya di sini. Ketika vibrasinya sama, mereka memiliki resonansi. Maka ketika kita menaruh jam dinding, lama-lama kan jadi sama tuh. Jamnya sama, detak. Karena mereka beresonansi. Nah, kalau terjadi vibrasi sama, terjadi resonansi. Pairing terjadi, maka santet terjadi. Santet, nama lain adalah transfer energi. Transfer belief. Nah, kalau dia tidak memiliki belief yang sama, frekuensi yang sama. Jadi contoh, Mas Ali nyantet saya. Tapi saya belief bahwa saya tidak bisa disantet. Karena saya terhubung dengan leluhur saya. Nggak bisa, Mas. Kenapa? Karena saya sangat yakin bahwa saya dilindungi oleh leluhur. Jadi artinya dukun yang mau nyantet itu dia harus benar-benar percaya ya, dan orang yang mau disantet pun juga harus ada kepercayaan yang sama dengan orang yang mau nyantet. Bukan, dukun yang mau menyantet harus bisa meruntuhkan keyakinan si yang mau disantet. Itu kenapa terdapat amalan-amalan, contoh mengirim bangkai tikus. Jadi mengirim teror-teror, Mas. Beras-beras kuning. Iya, dikirim syarat-syarat itu. Ada apa ini? Mulai kena mental. Begitu mentalnya goyah, vibrasinya turun dia. Turun langsung. Jadi begitu takut langsung dilungup. Nah, sehingga skiwar itu terjadi. Misalkan dia kirim nih telur nih, di dalamnya udah isi jarum, dibuka, oh kayaknya aku disantet. Nah, itu sebenarnya piranti-piranti untuk menggoyahkan dia punya keyakinan. Tapi kalau dia tutup mata nggak peduli itu ya nggak kena. Gitu. Cuman ini kan dipelihara oleh
oleh bangsa kita. Bagaimana santet ini bahwa asumsinya kamu tolak, terima nggak terima, kamu bisa disantet. Karena kita meyakini bahwa kita gampang disantet. Yang kedua, ini masuk ke bisnis film, Mas. Jadi kalau misalkan santet itu dihilangkan, film-film yang horor-horor nggak laku-laku. Namun kebanyakan, Mas ya, kami di Bali, orang yang bisa menyantet seseorang biasanya itu harus memiliki keterhubungan dengan orang di rumah itu. Karena diyakini bahwa hanya orang yang ada di dalam rumah saja yang dapat menyantet itu. Namun ini bermakna kias. Maksudnya apa? Kalau bagian diri kita, salah satu bagian diri kita mengiyakan bahwa santet itu bisa masuk ke diri kita, maka disitulah kemudian kita kena santet. Sehingga di Bali dikatakan setiap orang yang meyakini dirinya kena santet, dukun biasanya akan berbicara, oh ini antara gigi dan tulang. Ini bukan siapa-siapa kok, saudaramu sendiri kok. Oh di sebelah utara, di sebelah selatanmu. Tapi ini kan bermakna kias. Jadi bukan saudara yang memang tinggal di sebelah kirinya Mas Hendra yang melakukan. Ini jadi fitnah. Yang dimaksud kanan, kiri, tengah, atas itu adalah bagian-bagian diri kita yang dalam psikologi disebut dengan ego state itu, Mas. Ego state. Nah, masing-masing ego state, kalau di Bali disebut dengan topeng-topeng itu, memegang informasi yang muncul dari vibrasi ini. Jadi kalau misalkan ini sudah kafah semua, clear semua, aku nggak percaya gitu, clear sudah. Tapi ada satu saja yang percaya walaupun dikit, masuk lewat sana. Nah itu kenapa seseorang butuh menambah literasi, butuh menambah wawasan, sehingga itu yang kemudian menyelamatkan. Kembali Mas ke pasal satunya Nabi Muhammad, harus kafah, harus ikro, harus baca. Jadi kalau dia kurang membaca atau kurang jauh mainnya, nah saya punya pengalaman Mas. Waktu kecil, mama saya kan dari Jawa, Tulungagung, ayah orang Bali kan. Jadi kakek itu hepatitis, muntah darah. Tahu apa yang dikatakan dukun? Ini kena barang Jawa. Saya waktu itu 4-5 tahun, mama saya nangis, Mas. Loh kenapa? Itu kenapa saya ingin jadi dokter? Saya mau tahu sih, santet itu kayak gimana sih cara mainnya? Kok sampai mama saya tuh difitnah begitu? Sampai ayah pelan-pelan sekali nanya, kamu bisa nyantet nggak? Dia bilang nggak bisa, saya cuma yakin saja. Nah, rata-rata orang yang ingin menyakiti ibu itu berbalik, Mas. Karena beliau yakin saya tidak melakukan. Nah, setelah saya besar, kuliah di kedokteran, saya tidak mendapatkan satu mata pelajaran pun tentang santet, Mas. Nggak ada. Sampai kemudian, lulus, saya pulang ke Bali, saya cari dukun-dukun, ketemulah Juru Mangku Tejo Kandel. Seorang praktisi tantra yang waktu itu tertua. Beliau meninggal 113 tahun. Di situ kami melihat bagaimana praktek Lea mengobati orang yang terkena dalam kutip santet atau dukun-dukun nakal itu dilakukan. Nah disitulah saya kemudian melihat polanya bahwa ini semua tentang vibrasi. Kalau vibrasinya kuat, ada di area power, luhur, cinta kasih, tenang, itu nggak kena. Tapi begitu takut, Mas, takut ini gerbangnya. Takut langsung kena. Apalagi marah. Marah itu paling mudah menjadi saluran untuk memasukkan belief itu, santet itu. Jadi santet adalah belief yang ditransfer ke diri orang lain. Oke. Itu kenapa terjadi sebuah materialisasi. Tubuhnya bisa berubah menjadi bengkak dan macam-macam. Itu karena ekspresi gen, Mas. Dok, kalau kita tahu misalnya kayak pesulap merah, Ferry Irwandi, yang kemudian dia menantang semua dukun yang bisa menyantet dirinya silakan, akan diberi hadiah dan seterusnya gitu ya. Ya itu, dan terbukti tidak sekarang terjadi. Dia sehat-sehat saja. Itu artinya bahwa ketika memang orang tuh vibrasinya tinggi, nggak bisa disantet gitu. Ya sama kayak pesulap merah menantang perguruan yang kebal itu kan. Coba tahan, kebal dia dipul beneran kan. Karena dia nggak satu perguruan, nggak satu frekuensi, nggak satu vibrasi. Jadi pesulap merah tidak punya respect yang sama dengan murid-murid, sehingga kalau ditonjok aja itu. Nah itu yang saya sebut dengan tidak terjadi resonansi. Tapi kalau terjadi resonansi, maju sedikit dia mental. Nah orang-orang seperti pesulap merah itu dibutuhkan untuk menambah literasi dari kawan-kawan kita, sehingga sebenarnya santet itu ilmiah, bisa diilmiahkan gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk semua santet, sehingga kita sangat mistik banget, tapi ngawur. Quantum entanglement. Tuh.